kerabat pemikir ya. Jadi tumben ini saya tampil dengan tampilan tanpa wajah. Jadi kali ini channel Ilmu Miring kembali menyapa kerabat pemikir dengan tampilan yang baru seperti ini ya, karena kita akan melakukan simulasi. Nah, kenapa harus ada simulasi semacam ini? Simulasi ini adalah tujuannya untuk pembuktian terkait dengan video konstanta negatif. Nah, untuk videonya nanti ada di deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa lihat, ya kerabat pemikir bisa lihat kenapa harus ada video ini ya. Jadi dari video yang kemarin terkait konstanta negatif, banyak sekali komen-komen, bahkan banyak sekali kerabat pemikir yang kontak langsung ke admin atau ke saya sendiri menanyakan tentang konstanta negatif itu. Banyak yang akhirnya tercerahkan, ya syukurlah tercerahkan, dan banyak juga yang akhirnya pada saat ujian bisa menjawab dengan baik dan diterima. Tapi tidak sedikit juga yang mengalami penentangan ya pada waktu menjelaskan terkait dengan apa yang aku sampaikan di video sebelumnya. Nah itu. Nah di video itu aku menyebutkan bahwa konstanta negatif itu tidak ada masalah gitu. Kemudian ada yang bertanya, itu sumbernya dari mana? Nah, ini sumbernya adalah temuan. Nah, pada deskripsi, pada penjelasanku di konstanta negatif itu menjelaskan secara kualitatif ya, alasan negatif itu. Nah, sekarang aku akan melakukan pembuktian bahwa konstanta negatif itu bagus pada pembuktian hipotesis positif. Nah, ini kebetulan aku tadi sempat tak utik ya, membuat data. Jadi ini data fiktif ya teman-teman. Judulnya ini adalah biaya e-marketing, pengaruh biaya e-marketing, biaya marketing terhadap pendapatan. Anggaplah pendapatan hotel ya selama 3 tahun 2017, 18, 19. Karena 2020 udah pandemi, hotelnya nggak punya pendapatan. Ya, kita coba nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini datanya. Kita bisa lihat. Ini tampilan yang begini. Maaf terganggu. Jadi ini ada data. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat, bertanya, ini kok tandanya ada yang dihitam, angkanya ada yang dihitam-hitamin. Nah, di bold atau cetak tebal. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Yang aku kasih cetak tebal adalah manakala biaya marketing rendah, kemudian biaya marketingnya rendah, maka pendapatan hotel juga tergolong rendah. Nah, ini dilihat nih teman-teman. Di bawah 400 juta ya, itu aku kasih tanda cetak tebal. Nah, kemudian diketahui biaya marketingnya juga jadinya rendah. Nah, sekarang kita coba, kita analisis dengan bantuan program SPSS. Hitam ya. Oke, coba kita lihat kenapa dia jadi hitam. Ya, aduh. Ya, kenapa ini hitam? Nah, sudah muncul gambarnya. Sekarang inputnya juga ikut-ikutan hitam. Ya. Oke. Aku kasih contoh, sekarang kita coba copy angkanya. Nah, semacam ini ke aplikasi SPSS-nya, input datanya.
ya agak lambat. Nah, kita paste dia angkanya. Ya, kemudian ya ini kita close dulu outputnya. Nah, setelah kita kopas ke file input, maka kita akan coba analisis hasilnya seperti apa. Oke, kita abaikan dulu asumsi klasik karena kita untuk pembuktian konstanta negatif. Ya, kita hapus dulu. Nah, ini ketemu teman-teman, diketahui bahwa hasil konstantanya adalah negatif, yaitu minus 96,022. Kemudian koefisien regresi marketing 27,353, marketing biaya marketing 13,606. Nah, ini bisa kita jelaskan minus 96,022 artinya apabila biaya marketing 0, kemudian biaya marketing 0, artinya pihak hotel tidak mengeluarkan biaya marketing, biaya marketing dan biaya marketing, maka akan terjadi apa? Penurunan pendapatan hotel sebesar 96 juta 022. Ya, atau 96 juta 22.000 rupiah akan terjadi penurunan sebesar itu. Jadi minus pendapatannya akan berkurang kalau hotel tidak mengeluarkan biaya marketing dan marketing, artinya 0 ya. Jadi aku ulang lagi, membaca konstanta negatif ini adalah apabila seluruh variabel bebas atau yang dalam hal ini adalah biaya marketing dan marketing bernilai 0, artinya hotel tidak mengeluarkan biaya untuk marketing dan tidak mengeluarkan biaya marketing, maka pendapatan hotel akan menjadi minus 96 juta 22.000. Begitu artinya. Nah, beberapa kasus teman-teman kemarin dari kerabat pemikir bertanya, sumbernya dari mana? Nah, ini sumbernya adalah hasil pengalamanku sebagai tukang olah data. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang kita pakai logika saja, logika waktu masih SD dulu ya. Jadi sebenarnya regresi itu menggunakan logika pada waktu kita belajar matematika SD. Kalau nilai kecil ketemu nilai kecil atau nilai negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Kalau positif ketemu positif atau nilai besar ketemu nilai besar, pasti hasilnya adalah positif. Nah, jadi di sini ini adalah deret angka yang pertama yang tadi kita pakai. Hasilnya adalah pengaruhnya positif seperti di sini. Jadi apabila terjadi peningkatan sebesar 1 juta pada biaya marketing, maka akan terjadi peningkatan pada pada pendapatan sebesar 27.353.000. Kalau untuk peningkatan sebesar 1 juta pada biaya marketing akan terjadi peningkatan sebesar 13.606.000. Nah, bagaimana kalau angka-angka yang tadi itu kita obrak-abrik? Ya, kita obrak-abrik itu kita ganti, kita kacaukan angkanya. Misalnya ini, biaya marketing. Ya, awalnya ini 7 juta, kita ganti menjadi 15 juta. Artinya termasuk angka besar 15 juta itu. Kemudian kita hubungkan dengan, kita cari pengaruhnya
pada pendapatan hotel yang bernilai kecil. Nah, sedangkan ini pendapatan hotel pada saat hotel mendapatkan nilai besar 741 juta pendapatan besar, hotel mengeluarkan biaya e-marketing cuma 7 juta. Nah, begitu juga dengan di sini, misalnya di sini, kita lihat di sini, pada saat hotel mendapatkan pendapatan sebesar 502 juta, biaya marketing yang dikeluarkan termasuk rendah yaitu 14 juta, sedangkan pada saat pendapatan hotel rendah 327 juta, justru hotel mengeluarkan biaya marketing bernilai tinggi yaitu sampai 26 juta. Nah, apa yang terjadi? Yuk kita coba uji. Apa yang terjadi kalau angkanya kita bolak-balik, di mana nilai kecil ketemu nilai besar, kemudian nilai besar justru ketemu nilai kecil. Ini aku pakai bahasa yang sederhana saja, karena matematika itu sebenarnya menyenangkan, terutama statistik akan kalau tepat kita menggunakannya maka akan menjadi sangat berguna. Nah, sudah kita copy paste, hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, hasilnya, nah ini udah keluar. Enak sebenarnya pakai seperti ini, ya, tidak seperti zaman saya dulu belajar statistik, banyak menghitung secara manual. Nah, ini dia. Nilai konstantanya menjadi positif. Setelah angka kita bolak-balik tadi, ya, nilai konstantanya menjadi positif. Artinya, apabila seluruh variabel bebas dianggap konstan pada angka 0, maka pendapatan hotel bertambah atau meningkat sebesar 119.351.000. Wah, kok bisa ya yang tadi ini negatif? Nah, sebelum angka dibolak-balik, nah ini sekarang kok jadi positif? Apakah ini bagus? Ya, jawabannya ya nggak bagus, karena ini 119 juta pada kondisi pengaruh biaya marketing dan marketing tidak signifikan. Perhatikan ini angkanya signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Jadi biaya marketing dan marketing yang dikeluarkan oleh hotel tidak signifikan. Karena tidak signifikan mempengaruhi pendapatan, maka pendapatan itu tidak akan terpengaruh. Pendapatan itu akan tetap naik di 119.351.000. Nah, artinya pada hasil penelitian ini, pada analisis data ini, hotel tidak perlu mengeluarkan biaya marketing dan marketing, ya, karena nggak berpengaruh signifikan. Tapi pada saat hotel mengeluarkan pendapatan yang tepat, di mana dia mengeluarkan biaya marketing dan marketing rendah, kemudian pendapatannya juga rendah, maka pengaruhnya akan signifikan. Pada kondisi pengaruh positif yang signifikan, konstantanya akan menunjukkan nilai yang negatif. Jadi, ini adalah pembuktian bahwa konstanta negatif itu tidak perlu diperbaiki. Ya, pada saat kondisi pengaruh variabel bebas yang secara teoretik berpengaruh positif, nilai konstanta negatif ini justru menunjukkan kuatnya pengaruh atau signifikannya pengaruh dari variabel bebas terhadap terikat. Nah, konstanta ini berubah menjadi positif bisa saja, tapi konstanta positif pada hipotesis bahwa variabel bebas itu berpengaruh positif justru menunjukkan lemahnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Terbukti di sini
tidak berpengaruh signifikan. Oke, demikian rapat pemikir. Semoga apa yang aku sampaikan ini berguna dan mengkonfirmasi semua jawaban-jawaban teman-teman. Jadi kalau ada yang mau diskusi, silakan komentar di kolom komen di bawah. Kemudian bisa sharing juga. Jangan lupa subscribe juga. Kalau ada yang perlu dibahas secara langsung atau sangat urgent, silakan hubungi admin atau hubungi kontak kami di Ilmu Miring. Sekian, terima kasih. Rapat memikir, ciao untuk malam ini. Semoga tetap sehat, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.